saya di Gereja Santa Anastasia Muara Napu, itu sebuah stasi dari paroki Santa Maria Ratu Pencinta Damai Mandam, Keuskupan Banjarmasin. Kita menimba semangat misi Meratus di tempat ini supaya kita berkobar dalam misi Yesus Kristus yang sama. Dan saudara-saudara yang terkasih, salah satu hal yang menjadi karya utama di paroki ini adalah misi Meratus atau yang dikatakan sebagai pemberdayaan Dayak Meratus. Orang-orang Dayak Meratus ini adalah orang yang merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, dan semuanya minim, ya, minim sekali dari infrastruktur jalan, dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Mereka benar-benar tidak diperhatikan. Maka salah satu konsen gereja Katolik adalah bagaimana menggali umat yang ada di sini untuk menjadi Katolik, dan dengan cara juga memberdayakan mereka. Jadi gereja Katolik itu masuk di sini dengan misi untuk kesehatan, ya, untuk juga pemberdayaan pendidikan, dan yang lain-lain yang bisa kita lakukan di sini, sehingga orang-orang Dayak Meratus di Paroki Mandam ini merasa mereka tersapa oleh gereja Katolik, dan mereka merasa bahwa kehadiran gereja Katolik itu sebagai representasi kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, memang misi di sini dimulai dari awal. Kami mencoba di sini untuk mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan, yaitu orang-orang suku Dayak Meratus. Mereka adalah orang-orang yang tertinggal, mereka adalah orang-orang yang kurang disapa, mereka adalah orang-orang yang merasa ditinggalkan, merasa tidak diberikan segala sesuatu yang pantas untuk hak mereka sebagai warga negara, dan disinilah gereja Katolik mencoba untuk menyelamatkan mereka dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan dari sisi pengembangan ekonomi kreatif mereka, sehingga gereja Katolik juga di sini semakin berkobar dan bercahaya bagi mereka, dan mereka, ya, selalu kami memberikan katekese kepada mereka, jadilah orang Katolik yang selalu berkobar dan bercahaya di dalam iman mereka. Orang-orang Dayak Meratus adalah pemilik tanah di sini. Jadi itulah yang harus kita jaga, supaya mereka jangan menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Kami gereja Katolik selalu mengatakan kepada mereka, jangan jual tanahmu. Ini adalah untuk anak cucumu yang ada di sini. Justru kembangkanlah daerahmu. Banyak anak-anak yang disekolahkan, kami disekolahkan oleh gereja, supaya mereka juga bisa berkembang kembali ke daerahnya untuk mengembangkan daerah mereka ini. Saya diutus oleh pimpinan saya, tentunya Alma Putri, ke tempat ini sejak tahun 2012. Pada awal mula saya diutus di sini, umat itu hanya 30 kakak saja, sedikit. Lalu pekerjaan umat pada umumnya sebagai petani ladang, ya juga petani kebun sawit. Misi yang pertama, yang baptisan pertama itu adalah anak-anak SD, karena ada kami kunjungi ke sekolah, mengajar di sekolah, jadi itu anak-anak yang kami pegang pertama. Lalu di tahun 2012 kami datang di bulan Oktober, lalu di bulan Desember 2012 anak-anak dibaptis. Setelah Desember 2012 anak-anak dibaptis, kemudian orang tua malah mengikuti anak-anak mereka. Biar kami satu rumah sama-sama Katolik. Jauh lebih enak kalau kita hidup itu satu keyakinan begitu. Dan sekarang jumlah umat itu, jumlah kakak itu sekitar 80-an kakak, yang dari awalnya 30 kakak. Saya tertarik jadi anggota Katolik karena merasa cocok dan ada kedamaian di dalam gereja Katolik. Banyak sih agama-agama yang lain, tapi menurut saya belum ini. Karena Katolik cara berdoanya itu beda dari Kristen yang lain. Itu yang membuat saya tertarik sama Katolik. Jadi Katolik itu berteman banyak,
nya gabungan terus Romo beribadah. Tapi hari ini tadi aku kada ibadah ke sana sebab bapaknya manin pisang ke ladang sana, jadinya kada ada jaga ladang di sini. Pengen jadi Katolik nggak Romo? Tuh kan rame-rame semalam kan orang ibadah tuh, jadinya kita kan mau sendiri, bukan dipaksa sama orang lain. Banyak teman, setiap minggu rame, jadinya ikut. Kalau jadi sebelum jadi Katolik tuh marah-marah cepat, ya emosinya tuh Romo. Ibu kenapa toh jadi Katolik? Orang ramai Katolik, 4 juga jadi Katolik. Rasanya bagaimana? Enak. Oh, ada bedanya sebelumnya? Iya, ada perubahan sedikit. Beda dulu. Sekarang merasa apa kalau jadi Katolik? Bisa berdoa? Iya, doa. Tapi kan doa di rumah kan orang kada melihat. Orang kada turun apa doa kada kaja orang. Nggak tahu. Karena orang kada lihat. Emang ketolak ke gereja. Lihat orang lo. Ya, namanya masuk ke pedesaan, jadi kita perlu kesabaran, kerja keras, tahan banting banyak hal, antara tidak makan sehari, bisa tidak makan 2 hari, lalu tidak tahu di mana tempat yang kita tuju, kita tidak tahu. Namanya saya orang awam, saya tanya, Romo kita kemana? Dan kita makan di mana? Tapi katanya Tuhan sudah siapkan, tapi kadang lapar 2 hari nggak makan, gimana caranya? Butuh waktu yang panjang. Lalu setelah itu mulai datang suster dari Alma, itu mulai sedikit ada tujuan. Rumah yang dituju sudah ada, umat mulai ada 1-2, lalu dikembangkan, lalu waktu itu Frater Andre Romo Andre masih frater, itu yang sangat membantu dengan ya merubah cara berpikir umat, lalu dengan mewartakan dengan cara masing-masing. Suster punya cara lain, Romo punya cara lain, saya sendiri tidak punya cara apa-apa. Saya punya cara siap, kerja apa saja saya siap. Niat baik. Kesan saya di sini, selama di sini bangga dan juga menjadi motivasi umat-umat di sini, karena kita tahu bahwa umat-umat di sini bukan orang yang beragama Katolik dari lahir, tetapi mereka adalah Katolik dewasa. Dengan keadaan itu mereka tidak pernah putus asa, apalagi dalam mengikuti ibadah itu rajin, dan juga motivasi saya dari mereka itu adalah mereka mengatakan bahwa kami sebelumnya tidak beragama. Setelah beragama, kami menjadi orang yang punya arah hidup. Dan harapan mereka, mereka tidak minta banyak sesuatu yang lebih, tetapi mereka hanya minta, kami hanya ingin dibimbing agar kami tidak meleset dari yang sudah diajarkan. Jadi yang mereka butuhkan di sini adalah pelayanan. Sebagai orang Katolik di stasi ini ya sangat menyenangkan, karena kita di sini hidup bersama dengan umat-umat yang lain. Ada juga dari Protestan, ada dari Hindu, dari Muslim, sehingga kita benar-benar bisa saling menghormati, menjaga kerukunan dan bisa hidup bersama sampai saat ini dengan baik-baik. Beginilah situasi di stasi Santo Petrus Lalapin yang megah ini. Walaupun pelosokan, tetap semangat kami untuk menjalankan tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada kami umat yang ada di stasi Lalapin ini. Pesan saya bagi seluruh umat muda di Indonesia,
itu tetap bangga menjadi seorang Katolik dan tetap kuat dalam imannya. Saya Nija Mestinar di Napu mengajak teman-teman gembira menjadi Katolik.